A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Allahumma ighfir lana wa li walidaina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatizatina wa li muallimina wa li masyaikhina wa li ahbabina wali ahlina wali ikhwanina wali ikhwatina wali akhwatina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina fi abdarina wa afina fi asma'ina wa afina fi absorina. Allahumma rzuqna rizqan katsira. Allahumma rzuqna rizqan katsira. Allahumma rzuqna rizqan katsira. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tersampaikan kepada manusia yang terbaik, manusia yang sangat dicintai Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, insyaallah kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini melanjutkan kajian kita kitab Ibanatul Ahkam. Masih dalam pembahasan kitab Thaharah. Pada bab mengusap sepasang khuf. Pada bab ini hadis yang pertama dari sahabat yang mulia Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa tawadda'a fa ahwaitu bi anza'a khuffaihi wa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini fa masaha alaihi. Dia berkata sahabat Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berwudu, maka aku mengulurkan tangan untuk mencabut kedua khufnya, yaitu sepasang khufnya. Tapi beliau bersabda, biarkanlah keduanya karena sesungguhnya aku memasukkannya dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusapnya saja. Menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Arba'ah, yaitu Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Kecuali Imam Nasai disebutkan seperti berikut. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dan bagian bawah khufnya. Tapi hadis ini mengandung kelemahan pada sanadnya. Jadi masuk kita dalam pembahasan mengenai bab mengusap sepasang khuf. Khuf adalah seperti semacam kaos kaki cuma terbuat dari kulit yang biasa dipakai pada musim dingin. Biasa musim dingin untuk melindungi kaki dari hawa dingin. Mana hadis? Dari hadis yang telah kita bacakan tadi,
Di sini di kitab Ibanatul Ahkam penulis menuliskan tentang makna hadis di sini. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW ialah mengusap khuf. Hal ini merupakan perlambang bagi ahli sunnah wal jamaah, karena sesungguhnya ahli bid'ah mengingkari hal ini. Mengusap khuf merupakan rukhsah atau kemurahan atau keringanan, karena dengan adanya pengusapan ini maka gugurlah kewajiban membasuh dua kaki. Nabi SAW mencanangkan hal ini untuk memberikan kemudahan buat umat karena belas kasihan kepada mereka. Para masaha dimuta'addikan dengan huruf a'la. Hal ini mengisyaratkan bahwa usapan hanya berlaku pada bagian atasnya saja sebagai keringanan, sebagaimana disyaratkan ketika memakainya dalam keadaan kaki yang bersih secara sempurna. Maksud bersih secara sempurna adalah kaki yang bersih dan telah berwudu. Cara mengusap khuf ialah mencelupkan kedua telapak tangan ke dalam air, lalu meletakkan bagian telapak tangan kiri di bawah tumit khuf, sedangkan telapak tangan kanan diletakkan di atas ujung jari telapak kakinya. Kemudian menggerakkan telapak tangan kanan ke arah permulaan betis dan telapak tangan kirinya dilewatkan menuju ujung-ujung jari kakinya. Hadis mengenai masalah mengusap khuf ini mutawatir, dan orang yang mengingkarinya dikhawatirkan akan menjadi kufur. Pada bagian analisis lafaz dari kitab Ibanatul Ahkam ini tentang hadis yang pertama kita bacakan tadi pada bab mengusap khuf. Pada lafaz al-mashu, menurut pengertian bahasa artinya mengusapkan tangan atas sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat ialah mengusapkan tangan yang basah atau sesuatu yang menggantikan kedudukannya ke permukaan khuf dalam waktu yang disyariatkan. Berlafaz ala mutaddi, dengan ala mengisyaratkan kepada tempat yang wajib diusap, yaitu bagian permukaan khuf, bukan bagian dalam dan bukan pula bagian bawahnya, sekalipun disunatkan mengusap bagian bawahnya. Lafaz al-khuffain bentuk tasniyah dari lafaz khufun, artinya semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit untuk menutupi telapak kaki hingga kedua mata kaki. Hikmah penyebutan dengan ungkapan tasniyah menunjukkan bahwa tidak boleh mengusap salah satunya. Jadi tidak boleh mengusap cuma kaki kirinya aja, hub yang kiri, atau hub yang kanan aja, dua-duanya. Pada lafaz kuntu ma'an nabi, di sini bahwa Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu an bercerita, aku pernah bersama Nabi SAW dalam perjalanan menuju ke medan Tabuk, itu pada perang Tabuk, seperti yang disebutkan di dalam riwayat Abu Daud, dan sholat yang disebutkan itu adalah sholat subuh. Tabuk adalah peperangan terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jarak antara Tabuk dan Madinah ialah 14 marhalah menuju ke arah negeri Sam. Sedangkan jarak Tabuk antara Tabuk dan Damaskus adalah 11 marhalah. Nama Tabuk tidak ada sejak dahulu, tetapi pendapat lain yang mengatakan bahwa dinamakan Tabuk karena sabda Rasulullah SAW ketika melihat para sahabatnya mencedok air dari suatu mata air, mengapa kalian masih tetap mencedoknya dengan sungguh-sungguh? Akhirnya tempat itu dinamakan Tabuk. Pada lafaz tahiratain berkedudukan sebagai hal dan lafaz qadamain. Di dalam riwayat yang diketengahkan oleh Imam Abu Daud disebutkan, sesungguhnya aku memasukkan kedua telapak kakiku ini dalam keadaan
suci. Farafas fi isnadi da'fun. Dalam sanadnya terdapat kelemahan karena hadis ini berasal dari riwayat yang diceritakan oleh juru tulis Al-Mughirah. Sedangkan para imam ahli hadis menilainya dhaif. Fikih hadis: berkhidmat atau melayani orang yang alim. Seseorang boleh dengan sengaja melakukan pelayanan terhadap orang lain sesuai dengan kebiasaan orang itu yang ia kenal tanpa perintahnya. 2. Memakai khuf dalam perjalanan dan boleh mengusap khuf. Dalam hadis yang ketiga akan disebutkan disyariatkan memakai khuf di tempat kediaman saat tidak berpergian. 4. Memberikan pengertian melalui isyarat untuk menolak pemahaman yang keliru. Karena sabda Rasulullah SAW yang mengatakan biarkanlah keduanya. 5. Disyariatkan mengusap bagian atas dan bagian bawah khuf. Inilah hadis pertama yang kita bacakan pada bab mengusap khuf, bagian dari kitab Tohara dari kitab Ibanatul Ahkam. Ahlan wa sahlan, marhaban fi hudurikum, syukran kasiran. Kembali kami informasikan pada teman kali ini kita mengkaji kitab Ibanatul Ahkam yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Bulughul Maram. Yang ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih juga pada Abang Zal. Marakan hela Pak Ustadz bisi marati. Apa itu artinya? Waduh, saya nggak ngerti artinya ya. Terima kasih saya mengucapkan kepada Abang Zeron telah mengirimkan hadiah berupa bunga mawar dan mengelip tombol like-nya. Terima kasih. Dan ini maaf, siapa Bapak Jais ya. Bapak Jais saya nggak paham nih artinya apa. Tolong pakai bahasa Indonesia ya. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumsahu ala zahiri khuffaihi. Akhrajahu Abu Daud bisnadin hasan. Seandainya agama berdasarkan ra'yu atau rasio atau logika, niscaya bagian bawah khuf lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas sepasang khufnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad berpredikat hasan. Makna hadis: renungkanlah dengan mendalam hukum syariat yang menjelimet dan jangan coba-coba memakai rasio dan analogi atau logika kita dengan tanpa ilmu. Khalifah Ali radhiyallahu an, seorang imam mujtahidin, terpaku kebingungan dalam menghadapi keistimewaan tersebut dengan kata-katanya ini. Ia bermaksud menutup pintu ra'yu atau itu logika dan jalan menganalisis dan jalan penganalisisan agar hal ini tidak merusak agama kalangan awam. Sekalipun pengertian rasio mengkukuhkan bahwa mengusap bagian bawah khuf adalah lebih utama karena kotoran biasanya menempel padanya. Tetapi perbuatan Rasulullah SAW didahulukan atas segala sesuatu. Akal yang sempurna harus mengikuti syariat, sebab akal tidak akan mampu menjangkau hikmah ilahiyah. Orang-orang yang sesat
tidak sekali-kali sesat, melainkan karena mereka mengikuti akal dan menyampaikan hal yang sesuai dengan dalil nakli. Analisis lafaz. Berlafaz bil-ra'yi dengan kias analogi, logika, atau memakai rasio. Lafaz asfalul khuf aula bil mashi min a'lahu. Bagian bawah telapak kaki lebih berhak diusap daripada bagian atasnya karena bagian bawahlah yang menempel di tanah ketika berjalan dan banyak menginjak sesuatu yang harus dibuang darinya. Fikih hadis 1. Penjelasan mengenai tempat yang diusap oleh kedua khuf. Yang wajib diusap adalah bagian atasnya saja, sedangkan bagian bawahnya hanya sunnah. 2. Larangan menggunakan rias atau logika dalam masalah syariat yang telah ditetapkan hukumnya. Karena sesungguhnya kias tidak boleh bertentangan dengan nas. Jadi berdasarkan hadis tadi berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa seandainya agama ini berdasarkan logika, aku lebih suka mengusap khuf bagian bawah. Tetapi aku benar-benar telah melihat Rasulullah SAW mengusap khuf di bagian atas. Ya. Jadi berdasarkan ini, mengenai hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan kepada kita, ya, tidak bisa kita bantah berdasarkan logika kita. Kalau sudah ada nasnya yang jelas, maka tidak bisa kita bantah dengan logika. Karena kita tidak mampu menjangkau hikmah ilahiyah. Demikianlah yang dikatakan oleh kitab Ibaratul Ahkam ini. Selamat bergabung di room kami. Ahlan wa sahlan, marhaban. Kami ucapkan selamat datang. Syukran katsiran fi hudurikum. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Pada pertemuan kali ini kita masih mengkaji kitab Ibanatul Ahkam dalam kitab Thaharah pada bab mengusap khuf. Tadi 2 hadis telah kita bacakan. Kita lanjutkan ke hadis yang ketiga. Dari Safwan Ibnu Asal menceritakan hadis berikut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifa fana salasata ayyamin walayaliyahunna illa min jinabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akhrajahun Nasa'i wa Tirmidzi wa labdullahu ibnu Khuzaimah wa sahahahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam acap kali memerintahkan kepada kami, bila kami berada dalam satu perjalanan, hendaknya tidak mencabut khuf masing-masing selama 3 hari 3 malam, kecuali karena jinabah. Sedangkan karena buang air besar, buang air kecil dan tidur, kami tidak membukanya. Riwayat Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi. Tetapi lafaz hadis ini berdasarkan menurut Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah menilai hadis ini adalah berpredikat sahih. Lanjut yang hadis yang keempat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Ja'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin walayaliyahunna lil musafir wa yauman wa lailatan lil mukim, yakni fil mashi alal khuffaini. Akhrajahu Muslim. Nabi SAW menjadikan batas waktu 3 hari 3 malam bagi orang yang berpergian dan sehari semalam bagi orang yang mukim, yakni dalam hal mengusap khuf. Hadis riwayat Imam Muslim berderajat sahih. Makna hadis, hadas besar dapat memutuskan pengusapan. Oleh karena itu orang yang bersangkutan tidak diperkenankan mengusap khufnya bila ia mengalami hadas besar, yaitu adalah orang-orang yang diharuskan mandi junub atau mandi wajib. Inilah orang yang berada dalam hadas besar. Sedangkan
hadas kecil tidak memutuskan masa pengusapan. Rasulullah SAW telah memberikan batasan waktu untuk mengusap khuf, dan beliau membedakan antara orang yang sedang berpergian dan orang yang mukim. Untuk itu, beliau menjadikan masa pengusapan bagi orang musafir selama 3 hari 3 malam, ya, sebagai keringanan buatnya dan mengingat masyakatnya berpergian. Sedangkan bagi orang yang mukim, batasan waktunya hanya sehari semalam. Jadi dalam hal kita memakai khuf, yaitu kaos kaki yang terbuat dari kulit yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab di saat dingin untuk melindungi kaki kita dari hawa dingin yang menusuk. Maka satu, untuk orang mukim batasnya sehari semalam. Cuma dengan catatan sebelum dia memakai khuf, dia harus dalam keadaan suci, yaitu suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, yaitu sesudah berwudu. Maka dia boleh memakai khuf selama sehari semalam bagi yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Jadi ketika dia batal wudu, cukup dengan mengulangi wudunya cukup dengan wudu seperti biasa. Di saat membasuh kaki cukup dengan mengusap khuf bagian atas. Tetapi jika dia di saat memakai khuf ada hal-hal yang membuat dia jenabah atau mengharuskan dia mandi wajib seperti mimpi, berjima dan lain-lain sebagainya, maka statusnya batal. Dia harus membuka khufnya kembali setelah dia mandi wajib, mandi junub, ya, junub berwudu baru memakai khufnya lagi. Sedangkan orang-orang yang berada dalam hadas kecil seperti buang air besar, buang air kecil, tidur, kentut dan lain-lain, tidaklah membatalkan untuk untuk membuka khufnya, ya. Jadi ketika dia batal wudu cukup dengan untuk ganti membasuh kaki cukup dengan mengusap khuf, dan ini berlaku untuk yang mukim sehari semalam, untuk yang musafir 3 hari 3 malam. Kita lanjutkan analisis lafaz dari hadis yang ketiga dan keempat yang telah kita bacakan tadi. Pada lafaz safron, isim jamak bagi lafaz musafir, ya artinya orang yang sedang berpergian. Lafaz safron tidak dinamakan jamak kalau tidak ada jamak yang berwazan fa'lun. Jinabah, hadas besar, yaitu hadas yang mewajibkan orang yang bersangkutan mandi. Fikih hadis. 1. Pengukuhan mengenai masalah mengusap khuf. 2. Pembatasan waktu yang diperbolehkan mengusap kedua khuf bagi musafir adalah 3 hari 3 malam. Sedangkan bagi orang yang mukim hanya sehari semalam. 3. Wajib mencabut kedua khuf karena mengalami hadas besar, sekalipun batas waktu yang ditentukan belum habis. 4. Wajib mencabut kedua khuf jika batas waktu yang ditentukan oleh syariat telah habis. 5. Pembatasan masa pengusapan adalah menurut pendapat jumhur ulama. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan tidak, bahwa tidak ada pembatasan waktu bagi pengusapan khuf. Menurut mereka tidak wajib mencabut kedua khuf kecuali karena jinabah, dan disunatkan mencabut khuf setiap 7 hari sekali ketika sedang berada di tempat, bukan sedang berpergian. Demikianlah menurut mereka. Dari batas waktu mencabut khuf, semua jumhur ulama selain Imam Malik, seperti dari yang di atas tadi kita bacakan, bahwa untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk yang mukim sehari semalam. Sedangkan menurut Imam Malik tidak wajib mencabut kedua khuf kecuali jinabah dan tidak ada batasan waktunya. Tapi disunatkan mencabut khuf setiap 7 hari sekali. Ya. Bagi Anda pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terlanjutkan perawi hadis. Pada bagian perawi hadis tadi, yaitu sahabat yang mulia Sofwan ibnu Asal al-Muradi al-Jumali radhiyallahu an, ikut berperang bersama Nabi SAW sebanyak 12 kali peperangan. Ia telah meriwayatkan 20 hadis. Ibnu Mas'ud dan Zur Ibnu Hubaishi
telah mengambil riwayat darinya. Terlanjut hadis yang kelima pada bab mengusap khuf. Pada hadis yang kelima dari sahabat Thawban radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum ay yamsahu 'alal asaib ya'nil amaim wat tasahina ya'nil khifafa. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Shahahul Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan suatu syariah, yaitu satu pasukan. Lalu beliau menganjurkan kepada mereka untuk mengusap sorban dan khuf mereka saja. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud serta dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Makna hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lelah menyeru manusia untuk taat kepada Allah. Ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama dengan pasukan. Hal ini disebutkan oleh ahli sejarah dengan istilah al-ghazwu, dan ada kalanya keadaan dan kondisi menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut. Maka beliau hanya mengirimkan pasukannya saja. Hal ini oleh ahli sejarah dinamakan dengan istilah syariah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan pesan-pesan kepada mereka untuk pedoman buat mereka agar mereka tetap berada dalam jalan petunjuk, baik dekat maupun jauh darinya. Apabila terjadi sesuatu persoalan agama, mereka menanyakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah mereka kembali. Ketika mereka mengalami musim dingin, lalu mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan perihal mereka, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka agar mengusap sorban dan khuf mereka saja, agar mereka tidak terkena mudarat akibat usapan yang langsung. Hal ini merupakan rahmat buat mereka. Terlanjutkan pada analisis lafaz. Lafaz syariah, yaitu serombongan pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke medan perang. Jumlah syariah paling banyak terdiri atas 400 orang. Syariah pernah dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya berjumlah 50. Al-ghazwu ialah pasukan yang langsung dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jumlah seluruh ghazwahnya ialah 27 kali. Pada lafaz as-saib dinamakan demikian karena sorban dililitkan kepada kepala seperti halnya perban. Pada lafaz ya'nil amaim wa ya'nil khifaf, kalimat yang disisipkan ke dalam materi hadis termasuk perkataan perawi yang menafsirkan lafaz as-saib dan tasyahin, karena keduanya merupakan lafaz yang gharib. Fikih hadis 1. Disyariatkan mengutus syariah untuk berjihad. 2. Boleh mengusap sorban. 3. Mengukuhkan masalah mengusap sepasang khuf. Perawi hadis Thawban radhiyallahu anhu ialah Abu Abdullah ibnu Bajdud, termasuk salah seorang penduduk Asyarah, sebuah tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah. Ia menjadi tawanan perang, lalu dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimerdekakannya. Ia selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ketika beliau ada di tempat maupun sedang berpergian. Ia telah meriwayatkan 127 buah hadis. Khalid ibnu Ma'dan, Rasyid ibnu Sa'ad, dan sejumlah ulama lainnya mengambil riwayat darinya. Ia pindah ke negeri Syam setelah Rasulullah SAW wafat, dan ia wafat di Himsa pada tahun 54 Hijriyah. Demikianlah hadis kelima yang telah kita bacakan tadi. Pada bab ini berjumlah 8 hadis.
Mari kami ucapkan selamat bergabung di room kami yang telah bergabung. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih banyak, terima kasih sebesar-besarnya yang telah menekan tombol, menekan tab, bagian like. Barakallahu Ustaz wa barakallahu alaika. Dan juga yang telah mengirimkan hadiah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hadis yang ke-6 pada bab mengusap khuf. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut secara marfu. Dan begitu pula Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan hadis ini secara mauquf. Begitu pula Anas bin Malik radhiyallahu anhu tetapi secara marfu. Idza tawadda'a ahadukum fala bisa khuffaihi falyamsah 'alaihima wa yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa min jinabatin. Akhrajahu ad-Daruqutni wal Hakim wa sahahahu. Apabila seorang di antara kalian berwudu lalu ia memakai kedua khufnya, maka hendaklah ia mengusap kedua khufnya dan sholat dengan memakai keduanya, serta jangan ia mencabutnya keduanya bila ia suka, kecuali karena jinabah. Hadis riwayat Imam Daruqutni dan Imam Hakim menilainya sahih. Makna hadis, tidak ada batas waktu tertentu bagi pengusapan kedua khuf. Sebab makna hadis mutlak tidak menyebutkan pembatasan waktu dan tidak pula mengikatnya dengan berpergian. Hadis inilah yang dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Selain Imam Malik, dari kalangan para ulama mengikat kemutlakan hadis ini dengan pengertian yang terkandung di dalam hadis-hadis terdahulu yang menyatakan adanya pembatasan waktu. Analisis lafaz. Pada lafaz mauqufan ialah hadis mauquf. Pada lafaz marfu'an adalah hadis marfu'. Tapi hadis ini dihukumi sebagai hadis marfu'. Mengingat ia harus lebih diprioritaskan dari hadis mauquf bila keduanya terjadi perselisihan. Insya'ah. Pada lafaz insya'ah artinya apabila ia suka. Pengikatan makna hadis ini dengan bila suka untuk membantah apa yang tersirat dari makna lahiriah perintah yang pengertiannya menjadi wajib, sekaligus untuk membantah pengertian haram yang terkandung dalam larangannya. Lalu lafaz jinabah itu hadas besar, itu hadas yang mewajibkan orang yang bersangkutan mandi besar. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang telah hadir di room kami doakan semoga Allah memberkahi kita semua. Yang telah menyempatkan hadir di room kami, kembali kami informasikan bahwa pada pagi ini, pertemuan kita pagi ini adalah membahas kitab Ibanatul Ahkam pada bagian kitab Toharah pada bab mengusap sepasang kedua khuf. Ya. Kita lanjutkan hadis yang ke-7. Dari sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu rakhasa lil musafiri salasata ayyamin wa layaliyahunna wa lil muqimi yawman wa lailatan idza tatahhara wa labisa khuffaihi ayyam saha alaihima. Akhrajahu Daruqutni wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah, keringanan bagi orang musafir selama 3 hari 3 malam dan bagi orang yang mukim selama sehari semalam. Apabila seseorang bersuci lalu memakai kedua khufnya, hendaknya ia mengusap kedua khufnya. Hadis riwayat Imam Daruqutni dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Makna hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermudah mengusap kedua khuf. Untuk itu beliau tetapkan bahwa batas masa pengusapan bagi musafir lebih lama
daripada orang yang berada di tempatnya atau orang yang mukim. Karena berpergian jelas mengandung masyakat. Masa pengusapan bagi orang musafir ialah 3 hari 3 malam. Dan bagi orang yang mukim hanya 1 hari 1 malam. Tapi dengan syarat hendaknya orang yang bersangkutan dalam keadaan suci yang sempurna ketika memakai kedua khufnya. Maksud suci dan sempurna di sini berarti dia terlepas dari hadas besar dan hadas kecil. Berarti mereka sudah berwudu. Tentu yang berhadas besar mereka sudah mandi junub, mandi jinabah dan berwudu. Pada bagian fikih hadis 1, penjelasan mengenai batas waktu pengusapan 2 khuf, yaitu 3 hari 3 malam bagi musafir dan hanya sehari semalam bagi yang mukim. 2, disyaratkan telah bersuci dengan air secara sempurna ketika memakai keduanya. 3, penamaan pengusapan khuf sebagai rukhsah. Hal ini merupakan perpindahan dari hukum syariat yang sulit ke hukum syariat yang mudah. Rukhsah yang berkaitan dengan perjalanan semuanya berjumlah 8 masalah, yaitu 4 masalah khusus untuk masa yang lama, seperti mengusap kedua khuf masanya 3 hari, mengqashar sholat, menjamak sholat, dan berbuka puasa. 4 masalah lainnya boleh dilakukan dalam masa yang pendek dan boleh pula dalam masa yang lama, yaitu memakan bangkai, sholat sunat di atas kendaraan, gugurnya sholat dengan tayamum, yaitu cukup dengan tayamum tanpa mengulanginya lagi, dan boleh meninggalkan sholat Jumat tetapi tetap harus sholat zuhur. Hal ini telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzabnya. Hadis yang ke-8, hadis yang terakhir dalam bahasan kita dari bab mengusap sepasang 2 khuf ini, yaitu dari sahabat yang mulia Abu Imarah radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Annahu qala, ya Rasulullah, amsahu alal khuffaini. Qala na'am. Qala wa yaumaini. Qala na'am. Qala wa salasata ayyamin. Qala na'am. Wa ma syi'ta akhrajahu Abu Daud wa laisa bil qawi. Ia pernah bertanya, yaitu sahabat Abu Imarah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah aku mengusap kedua khufku ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Ia bertanya lagi, selama 2 hari. Rasul menjawab, ya. Ia bertanya lagi, selama 3 hari. Rasul menjawab, ya. Dan selama yang engkau kehendaki. Hadis riwayat Imam Abu Daud, tapi hadis ini lemah, kurang kuat. Syukron Ustaz. Afwan. Barakallahu fikum. Ya. Terima kasih yang telah tap namanya ya. Tap layar sebagai tanda like. Terima kasih juga yang telah berkomentar. Terima kasih yang telah mengikuti kajian kita pada pagi ini. Insyaallah semua yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti kajian kita ini, sama-sama kita doakan Allah, mudah-mudahan Allah berikan semua kemudahan dari jalan hidupnya, ya. Dan jika ada sesuatu kesulitan dalam hidup kita atau suatu permasalahan, insyaallah Allah berikan kemudahan dan jalan keluarnya. Terima kasih kepada yang tahu aja telah menyukai live ini dengan tekan tombol tap-tapnya. Lanjutkan makna hadis dari hadis yang telah kita bacakan tadi. Seorang sahabat telah menceritakan sebuah hadis kepada kita bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang batas masa pengusafan, apakah 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan kata-kata, ya, setiap kali ia bertanya, dan pada pertanyaan terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan mutlak melalui kata sekehendak hatimu. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa tidak ada batasan waktu bagi pengusapan. Analisis lafaz. Pada bagian analisis lafaz dari hadis yang telah kita bacakan tadi, penulis kitab Ibanatul Ahkam ini menuliskan pada lafaz amsahu alal khuffaini,
dengan memperkirakan hamzah istifham sebelumnya. Artinya, bolehkah aku mengusap kedua khuf? Barangkali sahabat ini belum menerima tentang rukhsah atau keringanan dalam mengusap khuf. Atau sahabat tersebut menduga bahwa mengusap khuf hanya khusus bagi Nabi SAW. Walabas wa masyi'ta, yaitu usaplah selama 3 hari dan beberapa hari lainnya selama yang kamu kehendaki lebih dari itu. Pada bagian fikih hadis, tidak ada batasan waktu tertentu untuk mengusap kedua khuf, baik dalam bepergian maupun di tempat. Berdasarkan hadis inilah Imam Malik mengemukakannya. Jadi seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa selain jumhur ulama katakan batasan waktu dalam melepas khuf adalah untuk yang musafir 3 hari 3 malam, untuk yang mukim 1 hari 1 malam. Cuma Imam Malik berpendapat tidak ada batasan waktu untuk melepas khuf. Cuma disunatkan 7 hari. Setiap 7 hari mengusap khuf. Ya. Itulah dari pembahasan kitab Ibanatul Ahkam pada bab mengusap khuf. Ya. Mengusap khuf ini mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Dan juga kami informasikan kembali pada yang telah bergabung bahwa pagi ini kita sudah menyelesaikan dari kajian kita kitab Ibanatul Ahkam. Kitab Ibanatul Ahkam pada bab mengusap khuf dari kitab Toharo. Yang ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 menit sebelum kita tutup kajian ini. Bismillah. Yang belum kenal dengan kami bernama Sobri Jayaputra, tinggal di Binong Permai, Perumahan Binong Permai. Perumahan Binong Permai di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Ya. Dan basic pendidikan saya pernah mengecap pendidikan agama di Pesantren Asy-Syafi'iyah, Bali Matraman, Jakarta Selatan. Saat itu pimpinan pesantren yang mulia dari guru kami yang mulia Kiai Haji Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i. Terima kasih pada Bapak Lucky 27 yang menyukai live kami, yang menekan tombol tab-nya. Syukran kathiran, jazakallah khairan kathiran. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Yang juga yang telah mengirimkan hadiah, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan mudah-mudahan ya kita sama-sama berdoa, siapapun yang telah hadir di grup ini, di channel ini, di room ini, ya mudah-mudahan jikalau ada yang sakit, Allah berikan kesembuhan yang sempurna dari sakitnya. Dan juga jika ada permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik, solusi yang terbaik, insya Allah. Sampai sini kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup, kita akhiri dulu kajian kita kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi dalam kajian-kajian kita yang lain. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Alhamdulillah Bapak Zar telah mengirim
bunga mawar, syukron katsiran, jazakallah khairan katsiran. Ya, kita tutup kajian kita pada pagi ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.